Bagi jemaat Tuhan yang dikasihi, puji Tuhan atas berkat Tuhan dan juga penyertaan Tuhan sepanjang minggu ya perjalanan kehidupan kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita, Tuhan kita sentiasa menyertai kita baik waktu kita susah maupun waktu kita senang, waktu kita ketawa maupun waktu kita gembira. Amen. Jadi selamat datang kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya jemaat Tuhan begitu rindu, begitu haus, begitu lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, sehingga pada saat ini jemaat Tuhan ya telah berkumpul untuk bersama dengan keluarga untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Amen. Jadi maka dari itu jemaat Tuhan, untuk tidak membuang masa pada pagi hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita serahkan waktu tempat ini ke dalam tangan Tuhan dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas pimpinanmu, atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami Bapa. Betapa Engkau sangat mengasihi kami dan menghargai kami melebihi apapun, sehingga anak tunggal Yesus Kristus diberikan untuk mati di kayu salib menebus dosa kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami persembahkan Tuhan, persembahan kami pada pagi hari ini tanda ucapan syukur kami dan mengakui bahwa Engkaulah Allah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap persembahan kami, baik persembahan untuk tangguh gereja maupun persembahan untuk pelayanan doa BM Sarawak. Kau berkati tangan-tangan yang sentiasa begitu murah hati untuk memberi, dan kami akan belajar dengan firman-Mu. Kami serahkan diri kami, hati setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu ini. Tuhan, jangan biarkan Tuhan Yesus kami terus lemah, kami terus kalah. Jangan biarkan Tuhan Yesus kami terus tidak berdaya di dalam kehidupan kami ini, tetapi jadikanlah kami seorang pemenang. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Haleluya, jemaat Tuhan. Ya, jadi setiap persembahan kita secara transfer ke akun gereja maupun terus diberi kepada bendahari kita. Dan pada hari ini untuk pengetahuan jemaat Tuhan bahwa hari ini kita menjalankan tangguh khusus juga untuk pelayanan doa BM Sarawak. Ya, juga disalurkan kepada bendahari kita, jemaat Tuhan. Dan mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. Kita menyambung pelayanan pelajaran pada minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas kita sambung 1 Samuel 4 ayat 1 sampai ke 10, dan juga 1 Samuel 7 ayat 1 sampai ke 4. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mari buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai ke 10, dan juga 1 Samuel 7 ayat 1 ke 4. Jadi kitab 1 Samuel dan 2 Samuel merupakan satu kitab. Keduanya diberi nama menurut Nabi Samuel, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang memimpin umat Israel pada waktu itu. Ya, dan jika telah mendapat, saya baca untuk kita 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan perkataan semuanya sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Epek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua, ya, para pemimpin orang Israel ketika itu, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian itu.
Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Orang Palestin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut perjanjian Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Palestin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita, siapakah yang dapat menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat itu? Inilah juga Allah yang telah mengajak orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Palestin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Lalu berperanglah orang Palestin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Pihak Israel gugur 30.000 orang. Pasukan berjalan kaki. Pasal 7 ayat 1 sampai ke 4. Lalu orang-orang Kiriat Yarim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam kemah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yarim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah semua kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Esitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Esitoret dan beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya percaya di dalam kehidupan ini tiada siapapun, tiada seorang pun yang mau kalah. Semua manusia mau menang, sebab semua manusia lebih senang jika menang dari kalah. Siapa senang jika hidupnya kalah? Contoh, di dalam pertandingan olahraga, semua yang mengambil bagian dalam pertandingan olahraga pasti mau menang, tiada yang mau kalah. Jadi ketika pertandingan berlangsung, semua yang telah mengambil bagian, mereka berusaha bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Ya, secara alami semua manusia mau menang. Jadi firman Tuhan masih lagi to be a winner of life. Ya, jadilah seorang pemenang. Di dalam kehidupan kita mau menang. Semua mau menang. Para olahraga mau menang. Ya. Di dalam kerohanian juga, semua kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, yang telah diampuni segala dosanya, yang telah diangkat menjadi anak Allah, mau hidup berkemenangan. Tetapi sayangnya, secara tidak sedar maupun secara sedar, begitu banyak anak-anak Tuhan yang ternyata kalah dan hidup di dalam kekalahan, kalah dan terus kalah. Hidup di dalam Tuhan ternyata kalah di dalam iman, tidak berdaya, hanya terbaring begitu saja. Contoh, ada seorang ibu yang kalah di dalam kehidupannya, sedangkan dia seorang yang percaya, orang yang telah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, aktif beribadah,
Etik juga di dalam pelayanan. Kenapa dia kalah? Bagaimana dia kalah? Dia kalah di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dia gagal untuk mengampuni ayah kandungnya sendiri. Ya, saya agak terkejut bila saya mendengar ya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ya. Ini bukan dari cerita orang lain, tetapi keluar dari mulutnya sendiri. Saya agak terkejut. Dia tidak ada berkata, saya tidak dapat mengampuni ayah saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Saya tidak menyelidiki, saya tidak mau bertanya dengan lebih dalam lagi. Sebab saya lihat dari wajahnya, memang dia begitu kepahitan. Dia begitu terluka. Ya, saya menasihatkan dia agar dia mengampuni ayahnya apapun yang terjadi, tetapi dia berkata, maaf, saya tidak dapat mengampuni ayah saya. Dia menangis. Ya. Saya pun terdiam, saya tidak memaksa dia. Memang ya sedih, hati saya sedih. Ya, betapa kerasnya hati tidak mau mengampuni. Jadi jika begitu keputusannya, ya berarti lebih senang hidup dalam kekalahan. Banyak orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan, hidup dalam kepahitan. Jadi selepas itu kami tidak berjumpa lagi sampai sekarang. Ya, lebih 10 tahun kami tidak berjumpa. Saya tidak tahu bagaimana keadaan ibu ini sekarang. Ya, saya harap ibu ini ya sudah mengampuni, dapat mengampuni ayah kandungnya sendiri. Ya. Firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, sambungan dari firman Tuhan 2 minggu lepas, mengisahkan tentang kekalahan orang Israel dalam peperangan. Ya, ketika mereka menghadapi orang Filistin, mereka gugur 4.000 orang ketika peperangan yang pertama. Dan di peperangan yang kedua, ya mereka gugur 30.000 orang. Lebih banyak lagi yang gugur meskipun mereka telah mengambil tabut perjanjian ya dari Selo. Ya, mereka berharap setelah mengambil tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian berada di tengah-tengah mereka. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Mereka berharap Tuhan berperang bagi mereka. Jadi memang seharusnya bangsa Israel hidup berkemenangan. Mengapa? Sebab mereka adalah umat pilihan, umat yang telah ditebus oleh Allah, yang milik Allah sendiri. Mereka telah mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mereka seringkali diajar, belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi mengapa mereka tidak berdaya menghadapi musuh mereka? Mengapa hidup mereka terus mengalami kekalahan demi kekalahan? Kekalahan yang mereka alami bukan kekalahan biasa, kekalahan yang amat besar, kekalahan yang amat memalukan sebagai umat pilihan. Lebih kurang 20 tahun mereka hidup menderita di dalam kekalahan. Mereka tidak berdaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Tuhan mau kita hidup ya di arena kehidupan ini. Tuhan mau kita hidup berkemenangan, menjadi orang yang menang. Menang di marketplace, menang di persekolahan kita, menang di bisnis kita, menang di dalam pekerjaan kita, menang di dalam keluarga kita, menang di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan mau kita menang sebagai pemenang di pertandingan arena kehidupan, meskipun ianya amat berat dan sangat keras. Ya, sangat berat, sangat keras. Peperangan yang dahsyat yang kita hadapi setiap hari di dalam roh kita. Kita berperang. Jadi pada pagi hari ini kita belajar dari kekalahan kehidupan bangsa Israel, agar kekalahan kehidupan bangsa Israel tidak kita ulangi, tidak terjadi lagi di dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan tidak menyembunyikan kekalahan umat pilihannya di dalam Alkitab? Kebaikan, keburukan, kekalahan, kemenangan umat Tuhan, semuanya ada di sini. Segala dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan tidak Tuhan sembunyikan, tetap Tuhan nyatakan di alam kita. Mengapa? Agar kita mengambil akibat
untuk tidak meneladani, untuk tidak menjadi seorang yang kalah. Kita harus menjadi orang yang menang. To be a winner of life, not the winner of the world. Ya, menjadi pemenang kehidupan, bukan menjadi pemenang kehidupan duniawi. Ya, mengapa bangsa Israel kalah? Mengapa mereka terus dirundung oleh kekalahan demi kekalahan? Mengapa? Mereka tidak menyelidikinya. Mengapa mereka kalah? Mereka kalah karena hidup mereka tanpa penyertaan Roh Allah. Ayat 6 sampai ke 10 kita lihat, ya, bangsa Israel sedang menghadapi masalah yang besar. Mereka dalam keadaan yang sangat genting antara hidup dan mati. Nyawa mereka seperti telur di ujung tanduk. Bila-bila masa saja mereka mendapat serangan dari bangsa Filistin. Jadi menyadari akan hal itu, para pemimpin orang Israel yang memutuskan untuk membawa tabut perjanjian dari Selo ke tengah-tengah perkemahan mereka, dengan harapan adanya tabut perjanjian tersebut bangsa Israel mendapat pertolongan dari Tuhan. Maka pergilah mereka mengambil tabut perjanjian. Ya. Dan bila tabut perjanjian sampai di perkemahan mereka, mereka bersorak-sorai. Seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi, ya, mereka bersorak-sorai dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Orang Filistin ketakutan mendengar sorak-sorai mereka. Tetapi apakah mereka mendapat kemenangan seperti yang mereka harapkan? Adalah sangat menyedihkan ketika peperangan terjadi. Bangsa Israel sekali lagi dikalahkan, ditaklukkan oleh orang Filistin. Meskipun mereka juga punya pasukan yang kuat, punya pasukan yang ramai, mereka juga memiliki pasukan yang elit. Namun mereka tidak berdaya menghadapi serangan orang Filistin. Sebelum tabut perjanjian dibawa dan berada di perkemahan mereka, pada peperangan yang pertama yang gugur 4.000 orang. Setelah ada tabut perjanjian bersama dengan mereka, yang gugur, yang kalah, ya, yang gugur, yang mati 30.000 orang. Bayangkan, yang tewas 30.000 orang. Mereka mengalami kekalahan yang lebih besar lagi, kekalahan yang lebih teruk lagi, kekalahan yang sangat memalukan. Ya, tabut perjanjian dirampas. Kedua anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, juga gugur. Jadi maka digenapilah nubuat Tuhan tentang anak-anak Eli. Kita sudah tahu bahwa anak-anak Eli adalah anak yang tidak baik, anak yang nakal, anak yang memberontak melawan Tuhan. Ya. Jadi setelah Eli mendengar bahwa kedua anaknya gugur, maka dia jatuh lalu mati. Istri Pinehas juga mendadak melahirkan anak dan hampir mati. Sangat menyedihkan. Jadi dengan membawa tabut perjanjian yang merupakan simbol Allah, orang Israel ingat Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan menolong mereka di dalam peperangan. Tetapi ternyata Tuhan tidak turun tangan, Tuhan membiarkan, tidak menolong mereka, mereka kalah. Mengapa hal itu terjadi? Bukankah tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat pilihan? Mengapa mereka masih mengalami kekalahan meskipun tabut perjanjian berada bersama dengan mereka? Mengapa? Apakah dengan kekalahan ini berarti Tuhan Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang gagal melindungi mereka, gagal menolong mereka, gagal memberi mereka kemenangan? Apakah begitu?
Apakah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Allah yang lemah tanpa kuasa, Tuhan Allah yang tidak berdaya? Sekali-kali tidak. Kegagalan bangsa Israel dalam peperangan itu sama sekali bukanlah kegagalan tabut perjanjian Tuhan ataupun kegagalan Tuhan Allah. Bukan itu faktor kekalahan mereka. Bukan itu faktor utama mereka gagal di dalam peperangan. Bukan. Jadi mengapa mereka tetap kalah meskipun tabut perjanjian ada bersama dengan mereka? Mengapa? Sebab tiadanya penyertaan Tuhan, tiadanya hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mengapa tiada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka? Mengapa tiada hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka? Tiadanya hadirat Tuhan, tiadanya penyertaan Tuhan adalah disebabkan mereka telah menyimpang dari jalannya Tuhan. Memang mereka umat pilihan Allah, memang mereka telah ditebus oleh Allah, tetapi mereka begitu enak hidup di dalam dosa. Mereka begitu nyaman sekali. Mereka begitu menikmati hidup di dalam dosa. Mereka hidup tanpa kekudusan. Mereka hidup tanpa ketaatan kepada Allah. Hidup mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Sebab itu Allah menjauhkan diri dari mereka. Sebab itu Allah tidak campur tangan di dalam kehidupan mereka. Pikiran mereka pada peperangan yang pertama mereka kalah. Mereka menyangka bahwa kekalahan mereka disebab tiadanya tabut perjanjian Tuhan dengan mereka. Lalu mereka mengambil keputusan tanpa bertanya kepada hamba Tuhan semua. Mereka mengambil tabut perjanjian ke Selo hanya dengan tujuan untuk menang dalam peperangan. Mereka telah menyalahgunakan tabut perjanjian Tuhan. Mereka hanya memanfaatkan dan memperalatkan tabut perjanjian Tuhan hanya ketika memerlukan. Ketika mereka memerlukan pertolongan dari Tuhan. Selama itu mereka tidak peduli. Mereka membiarkan tabut perjanjian. Mereka tidak enak dengan tabut perjanjian Tuhan. Tetapi ketika mereka memerlukan, mereka mengambil tabut perjanjian. Mereka ingat tabut perjanjian ini seperti jima, seperti engkelias, seperti engkelabun, seperti pengaruh, seperti kebah. Mereka ingat seperti itu. Bangsa Israel keliru dalam memahami penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka, penyertaan Allah melalui tabut perjanjian. Bangsa Israel menganggap Allah ada di tengah-tengah mereka melalui tabut perjanjian. Bangsa Israel menganggap bahwa dengan adanya tabut perjanjian itu, maka Allah akan menyertai, Allah berperang bagi mereka, dan Allah memberi kemenangan kepada mereka tanpa mereka perlu meninggalkan dosa mereka. Akibatnya, mereka hilang penyertaan Tuhan. Mereka tiada penyertaan hadirat Allah. Tanpa hadirat Allah, mereka tiada apa-apa. Mereka hanya debu. Mereka langsung tidak berdaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, begitu banyak gereja Tuhan yang menangis saat menghadapi masalah, tetapi tiada tangisan tanpa penyertaan Tuhan. Begitu banyak gereja Tuhan yang menangis sebab penyakit yang dialami tidak sembuh, tetapi tiada yang menangis karena hilangnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan. Dengar baik-baik. Begitu banyak gereja Tuhan yang menangis saat pekerjaan atau bisnis tidak berjalan dengan lancar, tetapi tiada tangisan pengakuan dosa sebab tiadanya hadirat Tuhan. Begitu banyak gereja Tuhan yang menangis saat perjalanan hidup
tidak seperti yang dia harapkan. Tetapi tiada yang menangis sebab tiadanya hadirat Tuhan di dalam hidup. Tiada. Tiada yang menangis sebab dosa yang menyebabkan hilangnya penyertaan Tuhan. Hidup tanpa penyertaan Tuhan adalah sebuah malapetaka besar bagi gereja Tuhan. Hal itu dapat kita lihat dari kehidupan orang Israel, dari firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini dan pada 2 minggu yang lepas. Dari kekalahan pertama dalam peperangan yang tewas 4.000 orang. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak menangis karena dosa mereka. Mereka tidak mengaku dosa mereka. Begitu juga dengan peperangan yang kedua. Mereka kalah. 3.000 orang yang gugur, mati. Coba kita perhatikan jemaat Tuhan yang dikasihi. Apa bensanya bangsa Israel pada masa itu dengan gereja Tuhan pada saat ini, di akhir zaman ini? Apakah gereja Tuhan bergerak bersama penyertaan Allah? Apakah gereja Tuhan dipimpin oleh Roh Allah? Hidup berkemenangan. Apakah gereja Tuhan menyatakan kehidupannya dipimpin oleh Allah? Coba perhatikan. Yang saya lihat bukan menghakimi jemaat Tuhan. Begitu banyak gereja Tuhan, orang percaya hidup tanpa penyertaan Tuhan. Ya. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amen. Roh Allah adalah pribadi yang dinamik. Sebagai anak-anak Allah, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Jika kita adalah anak-anak Allah, kita hidup tanpa Roh Allah, ya, kita hanya mengaku diri anak Allah di mulut. Hanya sekadar di mulut. Jika mengaku anak Allah sebagai di mulut, tiada artinya. Mengapa? Sebab tanpa penyertaan Tuhan, tanpa penyertaan Roh Allah, hidup kita akan kalah. Hidup kita tidak akan berdampak tanpa penyertaan Allah. Hidup kita tidak akan menjadi garam dan terang dunia. Hidup kita tidak akan menjadi berkat. Hidup kita tidak akan dapat menghadirkan kasih Allah. Kita kalah di marketplace, kita kalah di tempat kerja, kalah di sekolah, kalah di mana-mana. Dan kita akan terus mengalami kekalahan. Tentu kita masih ingat dengan Raja Saul dan juga dengan Samson. Raja Saul tidak lagi berani berperang melawan musuh. Mengapa? Sebab Roh Allah telah mundur darinya. Tidak seperti bagaimana ya ketika dia mula-mula dipilih oleh umat Israel. Sebab orang Israel, ya, mereka mau meniru, mereka mau seperti bangsa lain yang dipimpin oleh raja. Mereka tidak sedar betapa beruntung istimewanya mereka dipimpin oleh Allah sendiri. Raja atas segala raja yang memimpin mereka. Begitu juga dengan Samson. Gagal menjalankan misi Allah yang telah Allah percayakan kepadanya. Mengapa? Karena tampaknya penyertaan Tuhan. Mengapa tanpa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Samson? Sedangkan dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah. Mengapa? Sebab Samson lebih senang hidup di dalam dosa dari hidup di dalam Roh Allah. Begitu juga dengan gereja Tuhan sekarang. Bukan saya menghakimi, tapi itu ialah yang saya lihat. Itu juga yang hamba Tuhan yang lain-lain lihat dengan keadaan gereja sekarang. Jadi di akhir zaman begitu banyak gereja Tuhan yang hidupnya tanpa pimpinan Roh Allah. Hasilnya tidak berdaya, tidak berdampak, seperti Raja Saul dan Samson.
kalah dan terus kalah. Ya, hidup sebagai anak-anak Allah bukan cuma beribadah, bukan cuma memberi, bukan cuma melayani. Ciri sebagai seorang anak Allah adalah dipimpin oleh Roh Allah dari waktu ke waktu. Amen. Ya, kehidupan normal setiap hari kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai gerejanya Tuhan, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah dari hari lepas hari. Sebab kita telah dibeli, telah dibayar, telah ditebus. Roh Kudus, Roh Allah ada di dalam kita. Peranan Roh Allah sungguh besar di dalam kehidupan kita. Ingatlah, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah tinggal di dalam kita, berfungsi sebagai penolong. Sebab memang kita tidak mampu, jadi Roh Allah berfungsi sebagai penolong. Roh Allah berfungsi sebagai penolong di dalam segala kelemahan, di segala dalam keterbatasan kita. Roh Allah juga berfungsi sebagai penghibur, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan semua perkataan Tuhan yang telah diajarkan kepada kita, agar kita sentiasa berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Allah menyadarkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini peranan Roh Allah yang ada di dalam hidup kita. Jika kita pegang ada pimpinan Roh Allah, kita pasti hidup berkemenangan. Roh Allah memimpin kita dalam seluruh kebenaran, bukan setengah-setengah, bukan sedikit-sedikit, bukan separuh-separuh. Seluruh kebenaran firman Allah. Roh Allah memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Dunia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa akan datang, hal-hal yang akan terjadi pada masa akan datang. Tetapi kita diberi hak keistimewaan untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada masa akan datang. Dan hidup kita bukan lagi ditentukan tentang apa yang dikatakan oleh orang. Bukan apa yang dikatakan oleh dunia, bukan. Tetapi hidup kita ditentukan oleh Roh Allah yang ada di dalam kita. Roh Allah adalah sumber kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan Roh Allah yang menyertai hidup kita, kita memiliki kemampuan untuk melakukan segala sesuatu, bahkan hal yang mustahil sekalipun. Amin, jemaat Tuhan. Apakah kita sedang mengambil selama ini peranan Roh Allah yang ada di dalam diri kita? Apakah kita mengerjakan bagian kita sebagai umat yang telah dipilih, mengerjakan keselamatan kita dengan adanya Roh Allah di dalam diri kita? Jika Roh Allah ada di dalam diri kita, apa yang kita kerjakan akan menjadi efisien. Kita menjadi seorang yang produktif dan powerful. Mengapa? Sebab Roh Allah memberi kita iman, menjadikan kita seorang yang kreatif, proaktif, efektif, efisien, dan powerful di dalam pelayanan. Dimanapun kita berada, ditempatkan oleh Allah, melalui gerakan Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Pasti kehidupan kita menyatakan kuasa Yesus Kristus. Pasti hidup kita memberi dampak kepada kehidupan orang lain. Hidup kita akan menjadi inspirasi bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Bukan. Yesus hidup di dunia tidak menjadi batu sandungan. Jadi apa yang kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan Roh Allah yang berkarya di dalam diri kita. Ya, bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Contoh, kita semua tahu Petrus. Siapa tidak kenal Petrus? Sebelum dipenuhi oleh Roh Allah, Petrus hanya seorang nelayan.
Seorang nelayan yang cakap besar. Cakapnya bukan main. Ya. Hidup dikuasai emosi. Hidupnya tiada prinsip. Tanpa kesetiaan. Tetapi setelah menerima roh Allah di dalam kehidupannya, dia menjadi seorang murid Kristus, menjadi rasul yang dikuasai oleh roh Allah, memiliki kuasa kesembuhan. Berani menyatakan kebenaran, berani memberitakan Injil. Dia tidak takut hidupnya disingkir, dia tidak takut hidupnya ditolak karena Yesus Kristus, karena kerajaan Allah tidak. Bahkan dia sanggup mati sampai napas hidupnya karena Kristus. Roh Kudus adalah janji yang Allah berikan bagi kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan efisien dan dengan penuh kuasa Allah. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi, hendaklah kita harus dipenuhi dan dipimpin oleh roh Allah dan bergerak dalam ketaatan atas gerakan Roh Kudus, bukan atas gerakan kita sendiri. Ya. Sebagai gereja Tuhan adalah sangat penting bagi kita sentiasa membangun persekutuan dengan Tuhan. Sebab itu Rasul Paul menegur kita, menasihati kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Yang sedihnya begitu banyak anak-anak Tuhan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Ingatlah sedalah bahwa gereja yang sebenarnya adalah rindu untuk bersekutu, bukan sendiri-sendiri. Jika kita menyendiri, mengasingkan diri dari persekutuan orang percaya, kita bukan gereja Tuhan. Sebagai gereja kita harus membangun hubungan, menjaga hubungan dengan gereja Tuhan yang lain, dan juga terus-menerus memperbaharui roh kita dengan Allah. Kita tahu bahwa hubungan tanpa hubungan yang intim dengan Allah, kita tidak ada artinya, kita tidak berdaya. Ingatlah kita hanya debu tanah. Kita debu tanah. Untuk sebuah pertumbuhan rohani yang sehat, yang baik, yang kuat serta konsisten, tidak cukup bagi kita sebagai gereja Tuhan hanya bersekutu dengan Tuhan hanya seminggu sekali lewat live streaming, ataupun seperti bangunan gereja masih dibuka seperti dulu, kita dapat beribadah terbuka bersama. Tidak cukup hanya kita beribadah lebih kurang 2 atau 3 jam. Tidak cukup. Melainkan gereja Tuhan kita semua harus terus-menerus membangun persekutuan dengan Tuhan dari hari ke hari. Secara jasmani saja, kita tidak makan sekali sehari. Kekuatan tubuh kita tidak akan dapat maksimal dibandingkan jika kita makan 3 kali sehari. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin kita berpikir bahwa roh kita kuat jika kita memberi roh kita makan, jika kita memiliki persekutuan hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kita perlu terus-menerus makan roh kita. Sama kita memberi makan manusia jasmani kita. Tuhan Yesus memberi teladan yang sempurna kepada kita. Dia sentiasa terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Contoh, buktinya, pagi-pagi benar dengan Allah Bapa, waktu masih gelap dia duduk bersama dengan Allah Bapa di surga. Dia memberi waktu, dia berdoa, datang kepada Allah Bapa. Waktu di siang hari, di tengah-tengah kesibukannya di dalam pelayanan, melayani orang yang memerlukan pelayanannya, Tuhan Yesus melepaskan diri dari pelayanan dan dari keramaian orang banyak untuk memberi waktu dengan Allah Bapa. Malam hari, ketika kebanyakan orang sudah tidur,
Tuhan Yesus menyediakan waktu khusus bersekutu dengan Allah Bapa. Di dalam perjanjian lama, begitu juga dengan kehidupan Daud. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa 7 kali sehari Daud memuji Tuhan. Wow. Dia memberi masa memuji Tuhan 7 kali sehari. Ini artinya Daud memiliki persekutuan yang konsisten, terus menerus dengan Tuhan Allah. Dan kita lihat akibatnya, Daud dengan penuh keberanian menghadapi Goliat yang begitu gagah perkasa. Sedangkan Raja Saul dan para askar hidup tanpa kekuatan, hidup tidak berdaya, dipenuhi dengan ketakutan. Tiada apa yang dapat mereka lakukan. Begitu juga dengan Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allah. Daniel sibuk sebagai seorang pegawai. Dia begitu sibuk, tetapi dia memberi masa 3 kali sehari berlutut berdoa. Sedangkan kita, pastor, na oleh kami ngau narang doa online, na oleh pastor na live streaming, na oleh pastor na to, na oleh banyak pastor sibuk kerja. Bakit itu Tuhan sibuk, na oleh mari berkat ke kita, nama penyadi kita. Nanti bermu Tuhan bakal bermu kita. Nada awak na Tuhan. Oh, aku nada awak ngunuan anu, aku sibuk aman. Bukan nama penyadi Tuhan. Dari kehidupan ini kita melihat akibatnya. Meskipun Daniel dipitnah, ditendang, diterajang, dijatuhkan, dibuang ke dalam lubang singa, Daniel tetap tenang dan aman dalam perlindungan Tuhan Allah. Wow. Ya. Orang yang memiliki roh Allah, memiliki kehidupan roh yang kuat dan mantap, ya, dia tidak akan menggelabah. Dia tetap tenang. Sebab kenapa? Dia sentiasa dekat dengan Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia bukit batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Memang betul. Orang yang dekat Allah tidak akan goyah selama-lamanya. Dia tenang, apa terjadi dia tenang. Tetapi cobalah lihat kehidupan orang yang jauh dari Allah. Terus mengejar, terus yang ngeransi, terus dia ringan, terus dia terleyah, terus dia lari. Maka oleh saya Allah lari, pulai ke kemah, lalu nang ngejar nama-nama Allah. Jadi jemaat Tuhan dikasih sangat penting bagi kita untuk terus menerus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Namun yang sering terjadi di kehidupan gereja Tuhan setiap hari adalah terlalu sibuk seperti saya katakan tadi dengan berbagai macam hal dunia sepanjang hari sehingga tidak ada waktu dengan Tuhan. 6 hari Tuhan telah memberkati kita dan pada hari ke-7 adalah hari khusus untuk Tuhan. Itu pun kita masih lagi melakukan pekerjaan. Satu hari pun kita tidak dapat pisahkan. Masih lagi untuk mencari harta karun dunia. Bertobatlah. Marilah miliki persekutuan yang intim, yang kuat dan konsisten dengan Tuhan sehingga manusia roh kita semakin lama akan semakin dibangun, semakin dikuatkan, roh kita semakin bernyala-nyala. Yang percayakan amin. Jika kita memiliki roh yang bernyala-nyala, kita tidak akan dapat dikalahkan oleh apapun. Percayalah. Dan yang kedua, mengapa orang Israel sering dikalahkan? Mengapa juga gereja pada saat ini sering dikalahkan? Karena hidup dengan para Allah asing. Ada Allah asing di dalam kehidupan. Seperti saya katakan tadi, selama lebih kurang 20 tahun orang Israel terus hidup dalam kekalahan. Selama 20 tahun orang Israel hidup sebagai tawanan orang Filistin. 20 tahun adalah jangka waktu yang sangat lama. 20 tahun juga mereka menderita di dalam kekalahan.
Tentu kita bertanya mengapa mereka tidak dapat menguasai orang Palestina. Mengapa mereka tidak dapat memiliki tanah perjanjian mereka. Mengapa mereka tidak dapat mendirikan sendiri kerjaan mereka. Maka kita, nama buah kita main. Kita nak jadi perintah, kita nak menjadi perintah. Nama ke buah, bisik ke buah. Maka orang Israel, nama ke buah gereja, terus salah. Maka orang Israel, nama bisik, Allah asing. Ngeramak di dalam penghidup. Bangsa Israel juga punya kekuatan ketenteraan seperti orang Palestina. Bangsa Israel juga mereka punya pasukan yang terlatih. Mereka juga punya pasukan yang elit, ada komando, pasukan khusus. Mereka punya pakar, ya, pakar perang yang pakar menyusun strategi peperangan. Penyebabnya kekalahan mereka terhadap orang Palestina adalah karena hidup mereka dengan Allah asing. Mereka menyembah para Esitoret, menyembah para Baal. Dari mana buktinya? 1 Samuel 7 ayat 3. Samuel datang menegur mereka. Kalau dari awalnya tadi Samuel 1 ya, sampai ke Samuel 6, Samuel 1 ayat 7 sampai ke 3, tiada nama semua yang dicatat. Sepertinya semua diasingkan oleh mereka, ya, sepertinya mereka menolak semua hamba Tuhan. Tetapi hati semua yang begitu sedih melihat mereka terus hidup di dalam kekalahan. Tidak sampai hati semua membiarkan mereka. Inilah hati seorang hamba Tuhan. Jadi dia datang, dia menegur. Apa kata semuanya? Lalu berkatalah semuanya kepada seluruh kaum Israel, demikian kata semuanya, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Ini teguran semua yang kepada mereka. Semua mendorong mereka, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Palestina. Inilah penyebab kekalahan mereka. Inilah sebabnya Allah tidak turun tangan menolong mereka. Inilah sebabnya Allah tidak berperang bagi mereka. Inilah sebabnya Allah membiarkan mereka mengalami kekalahan dan terus mengalami kekalahan yang memalukan untuk menyadarkan mereka, untuk mereka kembali kepada Allah. Mereka tidak sedang bahwa mereka telah menyakiti hati Allah dengan perbuatan mereka yang menyembah para Allah asing. Mereka menyembah para Asitoret. Ya. Mereka telah meninggalkan Tuhan Allah. Meninggalkan Tuhan Allah, nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka begitu terpedaya lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Sepatutnya mereka yang menarik bangsa-bangsa lain yang berada di sekeliling mereka untuk menyembah Allah yang hidup, bukan mereka yang tertarik. Bukan, sepatutnya bukan begitu. Mereka begitu menyakitkan hati Allah sehingga menyebabkan Allah murka, tidak turun tangan, tidak memberi mereka kemenangan dalam peperangan. Ya, ingatlah jemaat Tuhan, menyembah Allah lain, ada Allah lain di dalam kehidupan kita membuat Tuhan sakit hati dan murka, dan pasti akan ada akibatnya. Ingatlah, mengapa menyembah Allah lain membuat Tuhan sakit hati dan murka? Sebab Tuhan adalah satu-satunya pencipta bumi dan langit beserta isinya, termasuk kita manusia. Jadi sehingga tidak mungkin ada Allah lain. Yang kedua, menyembah Allah lain adalah tindakan yang tidak setia.
Ketidaksetiaan manusia ciptaan Allah yang telah ditebus oleh Allah, yang telah diselamatkan Allah. Sedangkan Tuhan Allah adalah pencipta kita. Tuhan Allah adalah Allah yang setia, yang memanggil kita ya kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Yang ketiga, menyembah Allah lain berarti tidak mengakui Allah itu Tuhan kita. Berarti merendahkan kuasa dan kedaulatan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan yang keempat, menyembah Allah lain berarti adalah pelanggaran kepada perintah Allah. Allah telah mengajar dan memperingatkan bangsa Israel agar hanya menyembah Allah saja. Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di dalam kehidupanmu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah Allah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Namun demikian bangsa Israel terus saja gagal mentaati perintah Tuhan ini. Sejak mereka ditebus, diselamatkan ya dari menjadi hamba orang Mesir, di dalam perjalanan di padang gurun ya masuk tanah Kanaan, generasi demi generasi bertukar, mereka begitu mudah terpengaruh dengan dewa-dewa Kanaan. Ya, mereka menyembah Baal, mereka menyembah Aserah, mereka menyembah Esitoret. Pada zaman raja-raja, banyak raja Israel yang menyembah Allah lain. Contoh, ya Raja Ahab yang menyembah Baal, yang telah kita pelajari ya pada bulan lepas. Raja Manasye yang begitu jahat sehingga berani membuat rumah Tuhan di Yerusalem menjadi tempat pemujaan berhala. Betapa bejatnya kehidupan Raja Manasye. Selagi mereka sujud menyembah para Allah lain, ya, di dalam kehidupan mereka, selagi mereka sujud menyembah para Esitoret, Aserah dan para Baal, mereka tetap gagal. Mereka tetap kalah. Mereka tidak akan menang terhadap bangsa Palestina. Sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan memberi kemenangan kepada mereka. Amen. Ya. Tetapi dosa mereka lah ya, yang memisahkan mereka, yang menjadi halangan. Kejahatan mereka lah yang menghambat pertolongan Tuhan, yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan diri, sehingga Tuhan tidak peduli, tidak kisah dengan mereka. Jika kita baca, telah begitu banyak pertolongan Tuhan yang dahsyat dan tepat pada waktunya terhadap mereka. Tetapi hati mereka tetap condong kepada Allah lain. Jemaat Tuhan, tentu kita ingat ya di dalam Markus 10 ayat 17 sampai ke 17, di mana ada seorang pemuda yang kaya yang merasa dirinya sudah mentaati semua perintah Tuhan, dan dia yakin bahwa dia memperoleh hidup yang kekal. Dia datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus dia lakukan untuk mendapat hidup kekal? Yesus menjawabnya, jual semua hartamu, kemudian ikutlah aku. Jadi pemuda itu setelah dia mendengar jawaban dari Yesus, syarat yang Yesus berikan untuk memperoleh hidup kekal adalah jual hartanya, kemudian ikutlah dia. Pemuda itu sedih. Dia tidak dapat mengikut apa yang telah Yesus katakan kepadanya. Meskipun ia sejak dari muda dia melakukan semua hukum Tuhan. Mengapa dia tidak dapat mengikut apa yang Yesus katakan ataupun melakukan yang Yesus katakan kepadanya? Mengapa? Sebab harta kekayaan jauh lebih berharga daripada harta
di surga yang belum kelihatan. Penolakannya untuk berpisah dari hartanya yang memperlihatkan, menyatakan bahwa dia telah menjadikan harta kekayaannya sebagai berhala. Asetnya menjadi berhala. Aset kekayaannya menjadi Allah asing di dalam kehidupannya, sehingga dia begitu tega menolak hidup kekal. Yesus bukan mengajar bahwa orang miskin lebih mudah masuk surga, tidak. Ya, orang kaya sangat susah masuk surga, tidak. Ya, yang Yesus ajarkan adalah bahwa sumber keutamaan hidup kita adalah Allah. Jadi semua orang harus sadar bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal tanpa Allah yang terutama di dalam kehidupannya. Hidup kekal hanya diperoleh dengan harga yang sangat mahal yang telah Yesus bayar, yaitu melalui pengorbanannya di Bukit Golgota lewat penebusannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi pada pagi hari ini, coba perhatikan diri kita masing-masing, selidiki diri kita masing-masing. Apakah ada Allah asing di dalam kehidupan kita? Coba perhatikan, selidiki diri kita. Jika ada, masih belum terlambat untuk kita kembali ke pangkal jalan. Masih belum terlambat untuk kita bertobat. Ingatlah bahwa keberadaan para Allah asing inilah yang menjadi penghalang kemenangan gereja. Ya, mengapa gereja kalah? Tidak dapat melakukan itu, tidak dapat melakukan ini, tidak mampu melakukan apa-apa. Mengapa? Inilah sebabnya. Sebab ada para Allah asing di dalam kehidupan, yang menjadikan Tuhan tidak turun tangan menolong gerejanya, menjadikan gereja Tuhan tidak hidup berkemenangan. Sekarang memang kita tidak menyembah berhala seperti sebelumnya, kita belum mengenal Tuhan, tetapi uang boleh menjadi berhala, bisnis boleh menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kereta kita boleh menjadikan berhala, hobi kita boleh menjadi berhala, pekerjaan kita, keluarga kita, handphone pun boleh menjadi berhala. Jika semua itu melebihi Allah di dalam kehidupan kita, dan banyak lagi hal lain yang melebihi Tuhan di dalam kehidupan kita, boleh menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Ego kita juga dapat menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita. Bagaimana ego kita dapat menjadi Allah lain di dalam kehidupan kita? Contoh, ego di dalam diri kita. Kita mudah terluka, kita mudah kecewa, kita sulit mengampuni, itulah ego. Kita begitu ingin mau dihormati sebab kita mendirikan gereja, sebab persembahan kita banyak, kita menganggap kita orang yang terpenting di gereja itu, itulah ego. Kita melanjut, kita tidak datang ke gereja jika tidak dihormati, jika kita tidak dianggap sebagai orang yang paling penting, itulah berhala. Kita sedikit marah, itulah ego. Sedikit emosi, itulah ego. Kita tidak peduli dengan orang lain, kita mencari kesenangan diri sendiri, itulah ego. Kita merasa diri paling banyak jasa dalam gereja, itulah ego. Apalah jasa kita di gereja dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan? Siapalah kita ini? Hanya debu saja, manusia berdosa. Kita kecewa dengan Tuhan sebab Tuhan belum menjawab, belum memberi yang kita minta, yang kita doakan, itulah ego. Kita mundur dari iman, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, itulah ego, itulah Allah asing. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk berdamai kembali dengan Tuhan?
Akuilah dosa kita. Minta ampun dengan Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah rendahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Akui dosa kita, minta ampun dan Tuhan. Dan yang kedua, meninggalkan perbuatan menyembah berhala asing, dan biarkan diri kita terus dibaharui menjadi manusia yang baru serupa dengan Kristus. Marilah utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tempatkanlah Tuhan, kasihi Tuhan melebihi apapun di dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian baru, ajaran ini juga diajar oleh Yesus, bukan hanya di perjanjian lama. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Makanya sampai saat ini kita sebagai gereja Tuhan harus terus-menerus mentaati perintah Tuhan ini. Bukan Tuhan yang harus mentaati perintah kita, bukan Tuhan yang harus mentaati kehendak kita, bukan. Jangan ada Allah asing di dalam diri kita. Ya. Yesus juga memberi contoh suatu peperangan rohani. Dia berkata kepada iblis, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, bersembah, hanya kepada Dia saja. Gereja Tuhan menyembah hanya kepada Allah saja, yaitu Allah Tritunggal. Allah hanya satu, tidak ada Allah lain. Ya, hanya satu. Kita menyembah Allah satu, bukan tiga Allah. Kita memiliki Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebab itu gereja Tuhan dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Jadi sebab itu jemaat Tuhan dikasih, Tuhan tidak mau ada Allah lain di dalam diri kita. Sebab Allah yang kita sembah ya adalah Allah yang cemburu. Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Jadi apakah akibatnya bagi yang tetap berkeras hati, menduakan Allah, tidak menempatkan Allah di dalam kehidupannya, yang terus mendoakan Allah, pasti mendapat hukuman bagi dirinya sendiri. Keluaran 20 ya, ayat 3 sampai ayat 6. Tuhan memperingatkan kita. Tuhan telah memperingatkan orang Israel, tetapi orang Israel gagal mentaati firman Tuhan ini. Mereka berkeras hati. Pada pagi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Tuhan mengajar kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku Tuhan menunjukkan kasih setia beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku.
Akibatnya mendoakan Allah, ya, ini bukan hanya kepada dirinya juga, tetapi hukuman akan ditimpa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi bagi yang mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan seluruh kehidupannya, ya, Tuhan menunjukkan kasih setia kepadanya, ya, kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Dia, yang tetap setia berpegang kepada perintahnya. Jadi ingatlah jemaat Tuhan, dengan kesadaran yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini lewat tegurannya, kita telah ditebus oleh Yesus. Ya, Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kita telah menjadi milik Allah. Ya, hidup yang kita hidup saat ini bukan lagi diri kita, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amen. Kita bukan hidup untuk Allah asing. Jangan lagi kita beribadah, tetapi ada Allah asing di dalam diri kita. Jangan lagi kita terlibat dalam pelayanan, tetapi hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Mengapa hidup kita tidak memuliakan Tuhan? Mengapa hidup kita tidak menjadi berkat buat orang lain? Mengapa hidup kita tidak menjadi inspirasi kepada orang lain? Mengapa hidup kita sentiasa menjadi batu sandungan kepada orang lain? Mengapa? Sebab ada Allah asing di dalam diri kita. Jika ada Allah asing di dalam hidup kita, kita akan hilang penyertaan Tuhan. Gereja Tuhan hilang penyertaan Tuhan. Tuhan akan menjauhkan diri, ya. Sebab kita telah menjauhkan diri dengan ada Allah asing dalam hidup. Kita tidak berada di jalurnya Tuhan. Kita tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan. Jadi tidak heran gereja Tuhan di dalam peperangan rohani, gereja Tuhan tetap kalah, tetap terpukul kalah. Kemudian melarikan diri masing-masing ke kemah, ke rumah seperti bangsa Israel, dan hidup dalam kekalahan, tidak aktif lagi dalam pelayanan, imannya padam, ya, kehidupannya kembali seperti orang yang belum mengenal Allah. Ya. Seorang kawan telepon saya, Pelin, lagi ingatkan anaknya sobat ya. Kalau kita bergulai dalam pelayanan, itu mamaknya sobat. Dan dia tahu harinya aku mendaya, bawa aku ke simpang anaknya, ya mendaya duduk pakai kedai sitiknya, ya bergulai. Pada aku ya penuh butuh apa meja ya pastor. Itulah artinya hidup dalam kekalahan. Tahukah kita bahwa standar kekristenan yang harus kita penuhi? Pernahkah kita terpikir bahwa kita harus memenuhi standar kekristenan yang Yesus peringatkan kepada kita? Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini peringatan Yesus bagi kita semua. Ya, jangan hanya sekadar menjadi orang Kristen. Jangan hanya sekadar menjadi orang percaya. Jangan bangga-bangga menjadi, ya dianggap menjadi anak-anak Allah. Tetapi kehidupan keagamaan kita tidak lebih benar dari kehidupan keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika kehidupan keagamaan kita setiap hari tidak lebih daripada para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus juga berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sunat akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, ya, kepada mereka orang para ahli Taurat, orang Farisi. Yesus menunjukkan kepada menegur mereka, kamu tidak percaya kepadanya, tidak percaya kepada Yohanes, tetapi pemungut
cukai dan perempuan-perempuan sunnah percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, kamu tidak juga percaya kepadanya. Yohanes menegur mereka dengan firman Tuhan. Mereka tidak percaya, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak menyesal. Tetapi ya pemungut cukai, perempuan sunnah, bila mendengar firman Tuhan, teguran dari firman Tuhan, mereka bertobat. Mereka menyesal. Mereka meninggalkan dosa mereka. Bagaimana dengan Anda? Apakah bila Tuhan menegur kita, kita menyesal, kita bertobat, atau kita tetap mengeraskan hati kita? Kita tidak mau lagi datang ke gereja beribadah. Kita benci dengan hamba Tuhan itu. Ya kalau dulu kita like, contoh, ya sekarang live streaming kan, ya kita like, wow mantap, bagus firman Tuhan. Tetapi bila kita kena tegur firman Tuhan, kita tidak kata wow lagi, kita like lagi, kita tidak love lagi firman Tuhan. Kita menjauhkan diri. Bertobatlah, jangan menjauhkan diri. Kamu menjauhkan diri dari Tuhan, berarti kamu mendekatkan diri dengan setan. Kamu menjauhkan diri dengan Tuhan, berarti kamu menolak surga, menolak keselamatan. Berarti kamu mendekatkan diri dengan api neraka. Oh, kalau berdasar ke Tuhan baik pestani kami kaninga, itu yang bagus, yang pedas. Sebab firman Tuhan saudara, firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Jika hatimu tetap berkeras, tidak mau bertobat mendengar firman Tuhan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, memang firman Tuhan pedas bagi kamu, tajam bagi kamu. Tetapi jika kamu melembutkan hatimu, merendahkan diri, terbuka dengan firman Tuhan, kamu tidak akan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu seperti ya pemungut cukai dan perempuan sunnah. Adalah lebih bagus ya seperti pemungut cukai, perempuan sunnah, meskipun bergumul dalam dosa, tetapi bila ditegur bertobat dan mendapat keselamatan. Amin. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat ketat dalam melakukan tuntutan hukum Taurat. Dalam kehidupan mereka setiap hari, mereka begitu taat beragama, serta melakukan setiap ketentuan dari Tuhan. Mereka berdoa, mereka membaca firman Tuhan setiap hari, mereka berpuasa, mereka rajin memberi persembahan, persepuluhan, dan segala macam persembahan yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi yang menjadikan hidup mereka tanpa pertobatan. Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Ya, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang yang kelihatannya saleh dan seolah-olah mematuhi perintah Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Tanpa pertobatan, mereka tetap hidup dalam dosa. Yesus menyatakan bahwa orang yang hatinya ya bertobat dan benar-benar melakukan perintah, bukan hanya sekadar di bibir, mereka lah yang akan mendului masuk kerajaan surga. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, jika kekristenan kita tidak melebihi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, maka kita tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan mau kita memenuhi standar yang telah Tuhan tetapkan kepada kita. Standar kita sebagai gereja Tuhan adalah Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Mengapa kita harus sempurna? Sebab sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita dipanggil, ya, kita dipilih, kita ditebus, dosa kita disingkirkan, kita diproses, kita dibentuk untuk mencapai tingkat kesempurnaan sama seperti Bapa kita di surga adalah sempurna. Ya, percaya katakan amin.
Standardnya tiada dikurang dan tiada tawar menawar, tiada diskon, tiada. Tuhan tidak mau kita sekadar menjadi orang percaya seperti saya katakan tadi. Ya, Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh bertobat. Orang percaya yang benar-benar telah bertobat. Benar menjadi orang percaya yang terbuka diproses, terbuka dibentuk, terbuka ditegur, terbuka dinasihati. Sehingga mencapai tahap tingkat kesempurnaan sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kesempurnaan kita sama seperti Bapa di surga, terbentuk jika kita benar-benar telah membangun hubungan yang baik, yang intim, yang erat dengan Allah secara pribadi. Jika kita memiliki keintiman yang mantap dengan Allah Bapa di surga, kita bersatu dengan firman Tuhan, maka hidup kita mengalami penyertaan Tuhan. Tiada akan ada Allah lain, Allah asing di dalam kehidupan kita. Maka kita akan hidup berkemenangan. Amen. Untuk menutupi firman Tuhan pada hari ini, saya kongsikan dengan kesaksian seorang anak. Ya, seorang anak yang dari kecil sangat dibenci oleh bapaknya. Dia tidak tahu mengapa bapaknya, ayahnya sangat membencinya. Ayahnya selalu memukulnya, bukan alang-alang, bukan sekali dua dia memukul. Bila dia memukul anaknya, dia memukul anaknya sampai keluar darah. Aduh. Dan ibunya juga setiap hari yang keluar dari mulut ibunya adalah kutukan. Sering mengutuk anaknya ini. Maka setelah anak ini besar, dia mengambil keputusan keluar dari rumah. Ya, dia tidak tahan lagi hidup dengan ayahnya dan ibunya. Tanpa sesin pun uang di tangan, dia keluar. Dia pergi merantau, mengambil keputusan merantau, ya, ke kota, ke bandar. Dia tidak punya apa-apa. Sampai di bandar, dia menjadi pengemis, hidup sebagai geladangan. Tidur di kaki lima, tidur di bawah jembatan, tidur di dalam kota. Dan akhirnya dia mendapat pekerjaan sebagai office boy. Dan disitulah dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan, bila hamba Tuhan ini yang memberitakan Injil kepadanya, dia terbuka. Dia menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dia diangkat menjadi anak rohani. Dia diajar, dididik, dibimbing, dan imannya semakin bertumbuh. Dia terlibat di dalam pelayanan pujian penyembahan. Ya, puji Tuhan, dia punya suara yang baik, yang bagus, yang luar biasa. Dan akhirnya dia diangkat menjadi ketua di dalam pelayanan pujian penyembahan. Dia sentiasa aktif di dalam pelayanan puji penyembahan di merata-rata tempat, ya, di dalam misi, di dalam PKA, dia terlibat. Tidak pernah sekalipun dia meninggalkan diri. Dia sentiasa memberi masa, dia sentiasa minta cuti dengan majikannya untuk terlibat dalam pelayanan. Ya, Tuhan telah mengubah hidupnya. Dia hidup sukses, dia hidup berhasil. Tetapi akar kepahitan masih mencekam hidupnya. Dia masih terikat dengan kebencian yang amat dalam dengan ayahnya. Dia berkata, jika suatu waktu nanti dia bertemu dengan ayahnya, dia akan bunuh ayahnya. Lihatlah, meskipun dia sangat hebat dalam pelayanan, ya, dia merasa dirinya hidup kudus, merasa dirinya telah sempurna, tetapi sebenarnya dia hidup dalam kekalahan. Dia kalah dengan akar kepahitan yang tertanam sangat dalam di dalam kehidupannya. Dia kalah dengan dendam yang mencekam di dalam lubuk hatinya. Etik dia beribadah, etik pelayanan, tetapi masih dikuasai kehidupan, dikuasai oleh akal kepahitan.
dikalahkan oleh dendam. Beribadah, melayani, tetapi kalah. Dan pada satu waktu selesai pelayanan, dia duduk, tiba-tiba Tuhan berkata, terdengar suara Tuhan di cuping telinganya, anak, kamu harus mengampuni ayah dan ibumu. Dia terkejut. Dia jujur, dia mengaku di depan Tuhan, Tuhan, sangat sulit bagiku untuk mengampuni ayah dan ibuku. Tuhan berkata, tiada yang terlalu sulit bagi kamu jika kamu mengandalkan aku. Dia menjawab, ya baiklah Tuhan, saya berjanji akan bertemu dengan ayah dan ibu saya, tetapi saya tidak akan mengeluarkan sesimpul uang untuk bertemu dengan mereka. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian, gereja mereka ada pelayanan di tempat lain, tidak berjauhan dengan kampungnya. Ya, jadi setelah selesai pelayanan di tempat itu, mereka mengadakan KKR, ya, pelayanan misi penginjilan. Mereka mau balik dan sudah sampai di airport, hanya menunggu waktu untuk naik kapal terbang balik ke tempat kerjanya di mana. Tiba-tiba sekali lagi juga Tuhan berkata, sesuai dengan masamu, kamu harus pergi berjumpa dengan ayah dan ibumu. Pergilah nak, baliklah berjumpa dengan ayah dan ibumu. Ya, ampuni ayah dan ibumu. Suara Tuhan begitu jelas. Dan dia meninggalkan diri. Dia berkata kepada teman-temannya, kamu baliklah dulu. Ya, saya tinggal dulu, saya mau ke kampung sekejap, saya mau balik ke rumah sekejap, ada hal yang harus saya selesaikan. Dia balik ke kampung, sampai di rumah, ya pintu ditutup, dia ketuk pintu, tok tok tok, dan pintu dibuka, kelihatanlah ibunya. Meskipun telah bertahun-tahun tidak bertemu, telah bertahun-tahun lamanya dia tidak pernah pulang ke rumah, ke kampungnya, berjumpa dengan ayah dan ibunya. Waktu pintu dibuka, tiada tanda sedikit pun kegembiraan terlihat di wajah ayah dan ibunya. Kepulangannya sepertinya memangnya tidak diharapkan. Ya, kehadirannya memang tidak diundang. Hatinya begitu sakit. Jika tidak karena Tuhan, ya, saat itu juga dia mau pergi kembali. Tetapi Tuhan berkata, nak, sabarlah, biarkan aku terus bekerja, engkau lakukan bagianmu. Kemudian dia berkata, ayah, ibu, bolehkah saya menginap di rumah, ya, buat sehari dua? Menginap atau tidak, ayah dan ibunya tidak kisah. Dia tidak dijemput masuk, dia masuk sendiri ke rumahnya. Dan jam 10 malam Tuhan berkata, nah, pergilah, masuklah ke dalam bilik ayah dan ibumu, minta maaf dengan mereka. Memang berat, suka untuk dia lakukan. Ya, sepatutnya ayah dan ibunya yang minta maaf dengan dia, bukan dia. Tetapi Tuhan kata, pergilah, ya, ampunilah orang tuamu, aku akan menolongmu. Jadi dia pergi ke bilik orang tua, diketuk pintu, pintu dibuka oleh ibunya. Dia berkata, ayah, ibu, boleh saya bercakap sebentar dengan ayah dan ibu? Ayah tidak menjawab. Lama kemudian baru ayah menjawab, untuk apa? Apa lagi yang kamu mau cakap? Ya, hari sudah jauh malam. Saat itu dia merasa, ya, sepertinya iblis bekerja dengan luar biasa. Dia dikuasai oleh kemarahan yang amat dasar, yang luar biasa. Ini yang membuatnya saat itu juga dia mau membunuh ayahnya.
Dia telah memberi waktu, memberi masa, datang kembali ke rumah untuk berjumpa dengan orang tua, untuk minta maaf. Tetapi ayahnya tetap bersikap dingin terhadapnya. Tuhan berkata, sampaikan bahwa kamu hanya mau bercakap sebentar saja. Ya, Bu, saya hanya bercakap sebentar saja. Jadi dia diizinkan masuk. Setelah dia masuk, Tuhan berkata, nak, berlututlah di hadapan orang tuamu. Wah. Memang menurut dirinya sendiri, memang dia tidak mampu melakukan. Memang dia tidak mampu melutut. Dia memberontak. Namun dia tetap tunduk dengan suara Allah. Dia berlutut di hadapan ayah dan ibunya. Dia ceritakan sejak dari kecil bagaimana ayahnya menghantam dia, menghajar dia, memukul dia sampai keluar darah. Tidak diperlakukan sebagai seorang anak. Dia mencurahkan isi hatinya dari awal sampai akhir. Ya, hampir 2 jam dia bercerita. Dia menjadi gelandangan. Sebelum bertobat, ya, menjadi gelandangan untuk bertahan hidup sebab tidak ada uang. Dia terpaksa melacurkan diri. Dia menjual dirinya kepada siapa saja, kepada lelaki maupun kepada perempuan. Kehidupannya sangat rosak, sangat hancur. Benar-benar renyuk jiwanya, benar-benar patah hatinya. Dia terlibat dengan dana, fisik dan banyak lagi. Ya. Semuanya itu akibat perlakuan dari ayah dan ibunya. Kepahitan dan kebencian yang mencekam hidupnya sehingga membuat dirinya seperti binatang melakukan apa saja. Wah. Ayahnya menoleh ke tempat lain. Tidak mau melihat muka anaknya. Tetap tiada respon, tetap bersikap dingin. Seperti seolah-olah ayahnya tiada di situ. Coba bayangkan bagaimana perasaan anak ini. Tapi saat itu Tuhan berkata, nak, bangkitlah, peluk dan cium ayahmu. Ini lebih berat lagi. Tetapi, ya, dia bangkit, turut dengan kehendak Allah Bapa di surga, taat melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dia memeluk ayahnya, dia mencium ayahnya, dia mohon ampun dengan ayah dan ibunya. Tetapi tetap juga dia ada respon dari ayahnya. Dan setelah dia memeluk ayahnya, mohon ampun, mencium ayahnya, dia merasakan dirinya telah bebas, lepas dari ikatan yang membelenggu hidupnya selama ini. Setelah itu dia berkata, "Ma, ya ayah, saya mohon keluar. Saya akan balik keesokan harinya." Baru dia melangkah keluar, ya, tiba-tiba ayahnya menangkap tangannya. Buat pertama kali seumur hidupnya, ayah berkata, "Nah, ampuni ayah." Ayah mengaku ayah bersalah. Mereka berpelukan sambil menangis. Saat itu juga mereka dipulihkan. Saat itu juga mereka mengalami kemenangan. Wow. Ya, 2 bulan kemudian ayahnya meninggal dunia sebab sakit jantung. Tetapi mereka punya kesempatan yang diberi oleh Allah, dipulihkan dan dimenangkan. Anak ini tidak lagi hidup di dalam kekalahan, tetapi hidup berkemenangan. Di dalam pelayanan hidup berkemenangan, beribadah berkemenangan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita telah belajar dari kelemahan yang orang Israel, dari kekalahan orang Israel. Mengapa mereka terus kalah? Sebab tampaknya penyertaan Tuhan, ya, di dalam kehidupan mereka. Sebab mereka menyembah Allah asli. Di pada pagi hari ini, apapun label kerohanian kita, mari kita perbaiki hal-hal yang masih mengikat, menguasai hidup kita. Untuk apa?
agar pada hari ini jemaat Tuhan yang dikasihi kita dipulihkan, kita dimenangkan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat buat gereja Tuhan, menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat gereja dan negara. To be a winner. Marilah jemaat Tuhan, kita hidup sebagai pemenang yang hidup memuliakan Tuhan, berjalan sesuai dengan panggilan, rencana dan kehendak Tuhan, hidup sukses di mata Tuhan, hiduplah dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amen. Dan yang terakhir, untuk saya menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, ya jemaat Tuhan yang dikasihi, saya tutup dengan 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Marilah kita meneruskan perjalanan kehidupan kita menjadi seorang yang pemenang bersama Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memberi nyawanya menjadi penebus buat kita di kayu salib. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menegur, mengajar kami, menasihati kami dari kejadian yang telah terjadi dari kehidupan bangsa Israel yang mengalami kekalahan demi kekalahan. Kami tidak mau seperti bangsa Israel yang terus diruntuh oleh kekalahan. Kami mau hidup kami berkemenangan. Apatah lagi kami punya Engkau Allah yang maha hebat, yang maha dasar, yang maha kuasa, yang memampukan kami, yang berperang bagi kami agar kami memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Terima kasih buat teguran Engkau Bapa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu yang sama-sama setia, yang sentiasa haus, yang punya kelaparan yang luar biasa untuk mendekat belajar dengan firman-Mu. Kau berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka beribadah mengikuti siaran live streaming ini Tuhan. Kau berkati mereka agar keluarga mereka diberkati seperti pasir di tepi laut, dan juga seperti bintang-bintang yang berkelipan di langit. Bapa, berkati keluarga mereka, berkati iman mereka, berkati kesehatan mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu ini dengan urapan-Mu yang dasar, sehingga berani menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Sekali lagi hamba berdoa buat PM Bandar Seri Aman yang Engkau cintai, yang Engkau telah tumbuhkan 23 lalu Tuhan, akan menjadi seperti pasir di tepi laut, dan juga seperti bintang-bintang di langit tinggi. Haleluya, dalam Yesus berdoa. Amen. Terima kasih jemaat Tuhan. Berjumpa lagi kita pada masa yang akan datang.